Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Farezi. Jadi di video ini kita lanjut untuk penjelasan di tugas ketiga. Yang mana tugas ketiga ini kita disuruh menggambar grafik fungsi untuk persamaan fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10. Nah, sebelum menggambar grafiknya, kita harus menentukan dulu titik-titiknya. Nah, pertama itu kita tentukan dulu titik potong pada sumbu X. Nah, kalau mencari titik potong dalam sumbu X itu, y-nya kita misalkan dulu dengan 0. Nah, setelah itu kita hitung 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kita misalkan x-nya itu nilainya itu 2. Maka kita masukkan atau kita ganti x-nya ini menjadi angka 2. Jadi didapatkanlah F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 dikurang 10. Didapatkanlah 16 dikurang 6 dikurang 10. Yang mana ini 16 dikurang 6 hasilnya 10, 10 dikurang 10 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 ini sesuai karena hasilnya itu 0 sama dengan 0. Maka didapatkanlah titik potong pada sumbu X itu adalah 2,0. Setelah itu kita tentukan lagi titik potong pada sumbu Y. Seperti sebelumnya kita tentukan lagi X-nya itu sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan nilainya. Setelah itu X-nya itu kita ganti dengan 0 karena Y-nya itu X-nya itu sama dengan 0. Jadi kita ganti X-nya menjadi 0. Jadi 2 dikali 0 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0 dikurang 10 sama dengan Y. Didapatkanlah hasil min 10 sama dengan Y. Jadi untuk titik potong pada sumbu Y itu adalah 0, min 10. Nah, setelah mendapatkan dua titik potong pada sumbu X dan Y, kita cari lagi titik puncaknya. Yang pertama kita cari dulu turunan pertama dan nilai X-nya. Jadi kita bikin turunan pertama dari fungsi ini. Dapatkanlah f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 3. F aksen x itu kita ubah menjadi 0 sama dengan 6x kuadrat dikurang 3. Setelah itu kita sederhanakan, didapatkanlah hasil nilai x itu sama dengan plus minus akar 2 per 2. Nah, karena di sini ada plus minus, berarti kita memiliki dua nilai x. Yang mana nilai X pertama itu merupakan nilai X positif, yaitu X1 sama dengan akar 2 per 2. Dan untuk X2 nya sama dengan min akar 2 per 2. Nah, setelah menentukan turunan pertamanya dan menentukan dua nilai X ini, kita masuk ke langkah keempat, yaitu memasukkan nilai X yang 2 ini kita masukkan ke dalam fungsi ini. Dapatkanlah 4F dalam kurung akar 2 per 2 sama dengan 2. Kita masukkan nilai X pertama, akar 2 per 2 pangkat 3 dikurang 3 akar 2 per 2 dikurang 10. Didapatkanlah hasil min akar 2 dikurang 10. Setelah itu kita tentukan lagi untuk kita masukkan lagi nilai X2 ini ke dalam fungsi. Seperti tadi kita masukkan lagi F untuk X2 min akar 2 per 2 sama dengan 2 kurung min akar 2 per 2 pangkat 3 dikurang 3 min akar 2 per 2 dikurang 10. Dapatkanlah hasil akar 2 dikurang 10. Jadi untuk titik puncaknya itu ada 2. Untuk titik puncak pertama itu adalah akar 2 per 2, min 2 min akar 2 dikurang 10. Dan untuk titik puncak kedua itu ada min akar 2 per 2, akar 2 dikurang 10. Nah, setelah mendapatkan semuanya, kita mencari lagi titik beloknya. Nah, titik beloknya itu kita dapat dari kita membuat turunan kedua dari fungsi ini. Nah, kita kan sudah hitung tadi, kita sudah cari turunan pertamanya, yang didapatkan itu f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 3. Nah, kita bikin lagi turunan keduanya.
yaitu f aksen 2x sama dengan 12x, kemudian 12x bisa sama dengan 0, kemudian 12 nya pindah jadi 12 dibagi 0, hasilnya itu tetap 0, maka x sama dengan 0. Jadi f0 itu sama dengan min 10. Jadi titik beloknya itu terdapat di 0, min 10. Nah, kita kan sudah mendapat semua titik-titiknya, dimulai dari titik potong pada sumbu x yang mana itu 2,0, titik potong pada sumbu y 0, min 10, dan dua titik puncak ini. Nah, untuk grafiknya itu bisa dilihat seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk tugas ketiga ini. Kita lanjut lagi ke materi yang terakhir. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke tugas yang terakhir, yaitu tugas 4. Yang mana di tugas 4 ini kita diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang x ditambah 1, yang mana titik ujungnya itu berada di min 1 dan 2. Nah, berdasarkan fungsi ini kita disuruh menentukan semua bilangan c yang memenuhi teorema nilai. Nah, untuk menentukan semua bilangan c yang memenuhi teorema nilai, kita harus cari dulu turunan dari fungsi fx ini. Nah, dapatkanlah f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 1. Nah, setelah menentukan turunan dari fungsi fx ini, kita masukkan nilai a dan b ke dalam fungsi fx, yang mana nilai a dan b itu merupakan titik ujung, yang mana titik ujung min 1 itu kita anggap sebagai nilai a, dan titik ujung yang 2 ini kita anggap sebagai nilai b. Nah, tinggal kita masukkan. Untuk nilai b itu, misal kita nilai b ini 2 kan, jadi tinggal kita ganti saja x nya itu menjadi 2. Didapatlah f2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 kuadrat dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 3. Begitupun dengan nilai a, yaitu min 1. Didapatkanlah hasil sama dengan 0. Nah, setelah itu, untuk menentukan semua bilangan c yang memenuhi teorema nilai, kita menggunakan rumus ini. Fb dikurang Fa per B dikurang A, yang mana Fb itu merupakan ini. Fb itu atau F2 sama dengan 3, kemudian dikurang dengan Fa atau F min 1 sama dengan 0, per B itu sama dengan 2, dan A dikurang A itu min 1. Nah, hasilnya itu sama dengan 1. Sama dengan, kemudian dari sini sama dengan FC. FC itu sebenarnya sama saja dengan F aksen X, tapi bedanya itu X-nya itu kita ganti dengan C. Jadi 3X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 1, kita ubah X-nya itu menjadi C. Jadi hasilnya itu 3C kuadrat dikurang 2C dikurang 1 sama dengan 1. Nah, setelah menentukan itu, kita hitung lagi. 3C kuadrat dikurang 2C dikurang 1 sama dengan 1. Nah, satunya ini pindah ruas ke kiri. Jadi min 1 dikurang 1 itu sama dengan min 2. Jadi hasilnya itu 3C kuadrat dikurang 2C dikurang 2 sama dengan 0. Setelah itu kita mencari titik ekstrimnya atau FC. Nah, untuk mencari titik ekstrimnya itu, kita menggunakan rumus ABC. Nah, dari rumus ABC ini diperolehlah C1 dan C2-nya, yang mana C1-nya itu sama dengan 1 dikurang akar 7 per 3, yang mana nilainya itu mendekati min 0,55, dan untuk C2-nya sendiri itu sama dengan 1 ditambah akar 7 per 3, yang mana nilainya itu mendekati 1,22. Jadi setelah mendapatkan semua bilangan C yang memenuhi teorema nilai, kita bikin grafiknya seperti ini. Kita tentukan yang mana itu berawal dari fx-nya ini di sebelah atas, kemudian turun ke C2, naik lagi, kemudian ke C1.
Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan Pak, karena saya juga masih kurang paham. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.